Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi. Puluhan pedagang Pasar Barito menggelar aksi menolak pengosongan dengan menutup akses Jalan Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang meminta pemerintah Provinsi Jakarta untuk melindungi usaha kecil menengah sesuai dengan amanat konstitusi. Katanya merdeka! Mana merdeka saat ini? Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri. Karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun. Dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajagbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa asal Maluku Utara berunjuk rasa di depan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Jakarta menuntut penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pertambangan di wilayah adat. Aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung ricuh saat massa saling dorong dengan aparat kepolisian di depan Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka menuntut penghentian sidang warga adat Maba Sangaji yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore, Kepulauan, serta mendesak pengawasan ketat dari Kejaksaan Agung. Setelah menyampaikan orasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, namun mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak direspon. Yang terbesar adalah bebaskan 11 warga adat Maba Sangaji yang kemudian ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan itu sendiri. Apabila aspirasi ini tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka yakin dan percaya kami akan tetap datang melakukan aksi demonstrasi. Pemirsa, pasca dilalap si jago merah subuh tadi, sebuah ruang kafe Melawai Jumat pagi telah dipasangi garis polisi. Karyawan kafe dipastikan tidak bisa bekerja karena banyak properti kafe yang hangus terbakar. Kebakaran melalap kedai kopi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Api dan asap tebal nampak membumbung tinggi dan melumat bagian dalam kafe. Petugas pun segera berupaya melakukan pemadaman. Pasca kebakaran, kondisi kedai kopi pun hangus dan rusak parah. Properti seperti bangku, meja, dan barang-barang masak hangus dilalap api. Sedangkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan kini diamankan karyawan di halaman. Saat ini para karyawan dipastikan tidak bisa bekerja karena lokasi kedai kopi dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajagbati, iNews melaporkan. Sedang menunggu penumpang, bus antar kota provinsi jurusan Palembang terbakar di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Api diduga berasal dari kabel listrik di bagian dashboard bus. Kobaran api menghanguskan bus antar kota provinsi jurusan Palembang, Sumatera Selatan yang sedang menunggu penumpang di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Besarnya kobaran api membuat awak bus yang sedang beristirahat di dalam terminal panik. Posisi bis kebakaran di dalam terminal, bis Adi Prima. Sopir bus yang dibantu sejumlah awak bus lainnya sempat berusaha memadamkan api. Namun api tetap membesar dan menghanguskan seluruh badan bus. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun api diduga berasal dari kabel listrik yang berada di dashboard bus. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Langsung penyalaan, supir juga sempat tarik ke panel listrik, apinya dilepas, tapi tetap nyala. Nggak bisa tolong untuk kebakarannya. Ini berarti mesin nyala? Mesin nyala.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kasus terbakarnya bus masih ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah bus yang mengangkut anak sekolah yang hendak mengikuti lomba gerak jalan 17 Agustus terbakar saat melintas di Jalan Raya Buitan, Manggis, Karangasem. Siswa penumpang bus pun panik dan langsung berhamburan turun dari bus untuk menyelamatkan diri. Para siswa berhamburan menyelamatkan diri ketika sebuah bus yang mengangkut pelajar sekolah yang hendak mengikuti lomba gerak jalan terbakar. Kebakaran mobil. Peristiwa berawal saat bus melintas di Jalan Raya Buitan, Kecamatan Manggis, Karangasem pada Jumat siang. Saat itu, bus ini berangkat dari SMP Negeri 3 Manggis untuk mengantar 19 orang siswa peserta lomba gerak jalan bersama 2 orang guru menuju ke lokasi lomba. Sebelumnya para penumpang bus mencium aroma terbakar dari dalam bus. Hingga saat tiba di lokasi, api langsung membesar dan membakar seluruh badan bus. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung bergerak cepat memadamkan api. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, api berhasil dipadamkan. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 setelah 15 menit kendaraan bergerak dari SMP 3 Manggis. 1 jam kemudian kebakaran dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran dibantu dengan masyarakat. Untuk korban nihil, sebagai penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan. Demikian dilaporkan dari Jalan Raya Buitan. Terima kasih. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet selama 1 jam. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksinya terpergok seorang pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan warga di kawasan Rusun dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat pada malam tadi. Pelaku yang sudah 3 kali beraksi sempat menembakkan senjata api untuk melarikan diri. Rusun dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang tengah beraksi. Pelaku sempat menembakkan senjata api untuk melarikan diri, namun ia tak berdaya menghadapi banyaknya warga. Guna menghindari amukan massa yang beringas, pelaku langsung digelandang ke kantor keamanan setempat. Naas saat pelaku hendak digelandang ke mobil polisi, massa semakin beringas dan kembali mengeroyok pelaku. Beruntung polisi berhasil memasukkan pelaku ke dalam mobil dan membawanya ke Polsek Cengkareng. Sebelumnya pelaku sempat terekam CCTV saat melakukan aksinya. Ia masuk dan keluar lokasi menggunakan sepeda motor yang berbeda hingga memicu kecurigaan petugas keamanan. Sebelumnya pelaku diduga sudah 2 kali mencuri sepeda motor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara seorang mama pedagang es keliling kehilangan sepeda motor saat berjualan di kawasan Bintaro, Jakarta. Dua orang komplotan curanmor membawa kabur motor milik seorang ibu pedagang es keliling di Jalan IKPN Gang Haji Marjuki, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Para pelaku dengan cepat membawa kabur motor saat pemiliknya sedang bersiap untuk berjualan. Mirisnya, motor yang hilang merupakan satu-satunya kendaraan yang digunakan pemiliknya untuk menyambung nafkah keluarga. Saat datang ke kantor polisi, korban justru mendapat kejutan. Ia mendapatkan ganti motor baru dari Kapolsek Pesanggerahan. Satu kaget, yang kedua saya lagi ganggu di DM, di WhatsApp, nggak tahu intinya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dukun. Tadi beliau berpikir Kapolsek kepada warganya yang menderita, artinya yang kena musibah. Karena motor ini motor satu-satunya yang dipakai untuk mencari nafkah oleh ibu. Meski motor korban telah diganti, polisi tetap memburu pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bati, iNews melaporkan.